Yang pertama, ya, yang dibilang metode itu intinya gini, dalam Windows kalian, normalnya kalau ketika kalian menginstal sebuah operasi sistem Windows, ya, pasti akan ada namanya ODBC. Itu search engine-nya untuk koneksi database. Kalian cari aja search ODBC. Itu normalnya. Nah, sekarang ODBC kalian itu menggunakan OS Windows yang berapa? Yang 64 atau yang 32? Oke, yang 64 atau yang 32? Nah, kalau kalian sudah menentukan misalnya saya menggunakan yang 64, Pak, misal gitu ya. Kalau main seperti ini, maka nanti kan akan muncul seperti ini ya. Ini adalah ODBC data source administratornya. Nah, sekarang kita tinggal install drivernya. Ya, maksudnya di sini adalah driver yang kita gunakan itu driver yang versi berapa? Ya, ada yang driver nanti menggunakan yang versi 665 atau dia menggunakan 351, itu kita sesuaikan. Sebenarnya driver-driver ini menyesuaikan dari MySQL plus Microsoft Access-nya. Kalau di komputer saya ini, kebetulan kemarin saya install yang 65 tidak bisa, maka saya gunakan yang 351 karena 32 bit. Oke, cara mencarinya gimana, Pak? Kalian coba cek di tombol add. Apakah driver sudah muncul? Belum, Pak. Cek lagi ya di sistem DSN-nya. Add lagi. Muncul enggak? Enggak. Berarti kalau misalnya menggunakan 64 bit tidak bisa untuk ODBC-nya, kalian bisa gunakan ODBC yang versi 32. ODBC 32 bit. Oke, gunakan yang versi 32. Kita cek, kita tambahkan add. Ya. Di versi 32 ternyata ada, Pak. Di sini adalah driver konektor. Ya, untuk Office ada yang Excel, ada yang Access. Oke? Kemudian kita cari. Nah, ternyata ketemu yang 351 tadi. Oke? Kalau sudah ketemu, barulah kita nyoba koneksi dulu. Ya. Koneksi ini bisa berjalan apabila kalian sudah menjalankan SAM-PP-nya, artinya sudah menjalankan servernya. Berarti secara tidak langsung server itu harus saya jalankan dulu. Ya, kemarin di SAM-PP, kemudian kontrol panelnya silakan dijalankan dulu. Ya, ini wajib harus ada dulu. Oke, harus dijalankan dulu. Nah, kalau misalnya sudah dijalankan, ya kan nanti akan muncul seperti ini ya. Kita jalankan satu persatu. Karena ini untuk konektornya saja. Oke. Sampai nunggu hijau ya. Oke, sudah. Tutup ya. Nah, nanti akan seperti itu. Nah, di sini ada namanya data source name. Ini bebas, ini hanya keterangan. Misalnya saya punya data perpustakaan. Ini bebas ya. Ini bebas. Description itu keterangan saja, boleh dikasih, boleh tidak. TCP IP-nya. Kalau kesulitan menggunakan IP-nya, gunakan nama servernya. Apa? Localhost. Oke, seperti itu. Portnya biarkan, nggak usah dirubah. Ya, ini port sudah bawaan untuk konektor. Sekarang usernya, normalnya ketika kalian menginstal sebuah server SAM-PP, php-admin, usernya pasti adalah root. Bisa Pak nanti dirubah? Bisa. Ada di settingnya SAM-PP ngerubah nama usernya. Juga bisa dikasihkan nama passwordnya apa. Sementara passwordnya masih kosong, kita enggak, database MySQL-nya tidak ada passwordnya. Kalau ada nanti dikasih. Tinggal kita cari database yang mana yang saya gunakan. Oke, anggap saja saya rubah di sini adalah mahasiswa. Saya ngambil database mahasiswa. Coba dites dulu, connect nggak? Nah, ini connect. Oke, connect. Kemudian nggak sudah connect, tinggal oke saja. Berarti saya sudah menambahkan, ya, sudah menambahkan konektor ke dalamnya mahasiswa. Tinggal saya tutup.
Hal ini, konektor seperti ini, ODBC ini, yang saya jelaskan ini hanya di Windows. Kalau misalnya di Linux gimana Pak? Ada sendiri, akan beda nanti. Karena OS-nya beda. Oke, nah sekarang saya tinggal menambahkan saja. Saya ingin membuat yang baru. Oke, di dalam Microsoft Access-nya ya ada external data. Di sini kita tentukan ODBC database. Kita import saja biar lebih gampang. Oke, baru nanti di sini kalian cari di dalamnya. Di sini ada 2 tab ya, file data source atau mesin data source. Saya masuk ke dalam mesin data source, cari mahasiswa. Ini bagi teman-teman sudah bisa sampai sini, pasti nggak akan kesulitan. Oke, ya, tinggal kita seleksi tabel mana yang ingin saya import tadi. Semuanya Pak ya select all saja. Kalau misalnya enggak ya satu-satu boleh. Mana yang mau di import kita seleksi. Oke ya. Kalau sudah seperti ini baru saya oke. Kita nunggu. Nah, otomatis nanti sudah masuk di sini. Tinggal kita ngerubah dalam desain view-nya database ya atau tabel, kita menentukan yang mana primary key, yang mana yang bukan. Nanti kan seperti itu. Ya, ini untuk jawaban yang bunaya ya. Jadi yang dibutuhkan adalah konektornya yang sangat penting. Oke, pertanyaannya Imam ini muncul lagi ya. Pak, ketika saya menambahkan insert into tabel, nah pada saat yang bersamaan ternyata datanya sudah ada Pak. Perintahnya supaya saya bisa menghapus gimana? Diingat-ingat, kalian ada delete from. Yang sudah masuk tadi datanya apa tipenya? Ya, delete from. Jadi kalau misalnya saya tampilkan dalam notepad, oke, kamu cek data sudah masuk itu misalnya NIM-nya berapa atau namanya apa. Saya pengen menghapus itu gimana Pak? Langsung boleh menggunakan delete. Itu kalau per record, delete from tabelnya apa? Misalnya tabelnya adalah mahasiswa. Jangan lupa ditambahkan kondisi where. Oke, where-nya apa? Misalnya NIM-nya di sini sama dengan 1, 2, 3. Ini kamu jalankan dulu. Ya, Mam. Kalau sudah dijalankan, baru kamu jalankan insert into lagi. Oke, seperti itu. Punya saya 32 dan 64, Pak. Gitu semua, Pak. Drivernya nggak muncul. Perhatikan dulu. Drivernya kamu kemarin saya kirimkan 2 kalau nggak salah. Saya kemarin sempat kirimkan 2 ya. Atau di GC kemarin saya kirimkan sebenarnya. Kok nggak ada ya? Drivernya coba kamu install yang 351 sama yang satunya lagi yang 365. Coba ya saya carikan dulu. Mudah-mudahan masih ada ini. Di sini enggak ada. Stasiun 30A. Mas Ainul dengar? Mas Ainul? Oke. Kalau pakai fungsi drop itu nanti menghapus tabel ya. Fungsi drop itu menghapus tabel. Kalau yang dihapus record gunakan delete aja atau kalau menghapus record semuanya Pak gunakan truncate itu boleh ya. Mas Ainul mana? Mas Ainul. Untuk apa namanya driver konektor saya taruh di stasiun berapa? Tak tunjukkan kanan. Stasiun berapa Mas Ainul? Driver konektor.
Coba Mas Hel sharing ya, Pak, tunjukkan ke anak-anak ya. Oke, sambil nunggu drivernya di-share, saya lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Sudah sampai sini Pak, terus nggak bisa dimasukkan. Maksudnya nggak bisa dimasukkan gimana Denny? 29. Emang nggak connect soalnya. Stasiun 29A, terus? Ada master di situ dulu. Nggak connect. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke bro ya, sambil nunggu dulu bentar. Pertanyaan lainnya. Gagal itu Pak, ada keterangan ODBC call file. Oke. Ya. Ada keterangan ODBC call file ini biasanya Mas ya. Itu ada antivirus yang aktif itu yang pertama. Yang kedua, ya, karena drivernya tidak support. Makanya tadi saya jelaskan. Coba ya koneksikan menggunakan yang versi 351 atau yang versi 5 titik berapa. Jadi dua driver itu coba dikoneksikan. Ya, itu. Karena MySQL Connector itu juga tergantung dari office-nya, menggunakan office yang berapa. Ya, menggunakan office yang berapa. Nah, sebenarnya ya, selain itu pun kita menggunakan ODBC. Cuma kalau dari MySQL itu kalau kita panggil ke office memang kita butuh namanya ODBC, itu pasti. Ya, kalau kalian cari di Google, ya langsung cari aja MySQL ODBC Connector, nanti akan muncul semua versinya. Kalian cari yang mana. Ketika download sesuaikan dengan OS kalian, yang 32 atau yang 64, itu yang terpenting. Ya, biar nanti ODBC itu muncul. Nanti gitu. Ya. Tuh harapan saya seperti itu sih, bentar. Stasiun 29A. Oke, Master. Konektor. Konektor. Nih teman-teman, saya tunjukkan. Ya, kelihatan? Oke. Ya, ini adalah beberapa konektor yang saya gunakan. Ada yang versi 667, ada yang versi 674, ada yang versi 53 dan sebagainya. Sebenarnya konektor-konektor ini menyesuaikan dari office kalian. Kalian menggunakan office yang versi berapa? Oke, kalau menggunakan office yang 2011 ke atas, usahakan gunakan konektor yang lebih di atasnya. Ya, satu tingkat di atasnya. Ini harus. Kalau tetap nggak ada ya. Ini kecil kok filenya bro, cuma berapa mega, 2 mega, 3 mega. Ya, kalau kalian cari di Google langsung download, ini gratis semuanya. Jangan lupa sesuaikan, ada Win32, ada Win64. Ini sesuaikan dengan OS kalian. Ya, Windows versi berapa? 64 atau 32. Ya, ini nih syaratnya ini. Kalau memang tidak semua komputer sama nanti. Ada teman-teman kalian yang sama, ada yang bisa, ada juga yang nggak bisa. Makanya kendalanya coba disesuaikan dengan konektornya. Gitu ya. Siapa tadi? Denny ya. Oke. Kemudian
Ahmad Farul, Pak, rumus after update hasilnya tidak muncul. Oke, saya jawab. After update itu kan setelah ada perubahan. Maksudnya, kalau saya misalnya menjalankan ini ya, saya menjalankan form ini. After update itu setelah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak akan terjadi. Kebetulan kemarin perubahannya ini after update di dalam tanggal kembali. Itu akan berubah selama tanggal kembali ini akan saya rubah. Contoh tanggal 12. Oke, kemudian saya tap. Nah, akan ada perubahan. Ya, supaya berubah gimana? Harus pindah pointernya, kursornya akan pindah kemana? Itu after update. Ya, akan sedikit berbeda nanti. Nah, ini contoh kan saya tempatkan kemarin di dalamnya tanggal kembali. Nah, sekarang kalau misalnya, misal ya, ini saya desain dulu. Oke, Pak, saya menambahkan kuantitas. Kuantitas kan saya pinjam. Kalau kuantitas saya itu melebihi stok, akan muncul sebuah pesan. Misal seperti itu. Kalau kuantitas melebihi stok, maka akan muncul pesan. Kira-kira after update saya di mana? Di kuantitas atau di stok? Kan gitu kan ya? Berarti berada pada kuantitas. Disinilah saya rubah pada event jumlah unit ini, eventnya saya rubah after update, setelah diupdate. Ya, ada on click, ketika diklik nanti akan beda. Oke, maka di sini saya rubah after update, saya pilih event prosedur, kemudian saya masuk ke scriptnya. Oke, saya gunakan kondisi logika. Jika ya, di sini apa tadi? Stok ya. Jumlah buku ya. Jika jumlah buku, nah, nanti gitu ya. Jika jumlah buku titik value itu isinya, lebih kecil atau sama dengan, berarti lebih kecil sama dengan, bisa ya. Jumlah buku itu lebih kecil dari jumlah unit titik value ya, maka kan nanti seperti ini INF-nya. Maka saya tampilkan pesan MSG box. Pesannya apa? Misal ya, stok kurang. Nanti gitu ya, stok kurang. Saya tambahkan tombol VB OK only. Nanti gitu ya. Misal seperti ini. Yes. Simpan ya. Ini ketika jumlah unit after update. Jika jumlah buku value itu lebih kecil dari yang saya masukkan jumlah unit, maka akan muncul stok kurang. Kalau saya jalankan, misalnya ini saya geser ya, memasak cepat ala Rudi ini jumlahnya stoknya 3. Ketika saya masukkan 5, kemudian saya geser akan muncul ya, stok kurang karena di sini cuma ada 3. Kalau stoknya sama 3, muncul nggak kira-kira? Tidak akan muncul. Kenapa? Tadi lebih kecil, kecuali lebih kecil sama dengan akan muncul. Jadi after update itu setelah ada perubahan. Di mana perubahannya? Itu yang kalian tentukan nanti. Oke? Dan itu akan dijalankan ketika kalian sudah pindah kursor. Kalau posisi masih di sini, contoh 5, posisi masih di sini, ini nggak akan berubah. Kecuali kalian pindah bawahnya, dia akan berubah, stok kurang. Oke, nanti akan seperti itu. Oke ya. Nah, itu kalau untuk fungsi after update. Jadi setelah dirubah, nanti saya tambahkan seperti itu. Itu udah patokan. Ya, bisa sebagai patokan juga. Nanti gitu. Pak, punya saya yang report tabel bayar tidak bisa ikut tabel bayar di form. Di form saya pakai after update. Maksudnya piye? Maksudmu gimana enggak? Report tabel bayar tidak bisa ikut tabel bayar di form. Oke, di form saya pakai after update.
Itu ketika apa enggak? Ketika klik, contoh di sini kemarin kalian nampilkan reportnya ketika cetak bukti seperti ini atau gimana? Enggak. Ingat loh ya, ketika kalian merubah, ini pun perlu disimpan ya. Perlu disimpan nanti. Ini nggak akan bisa karena stok kurang kan. Nah sekarang kalau misalnya stoknya kurang Pak, dia harus kembali ke nol atau kembali yang semula. Misal, ya ini kembali ke nol. Bisa Pak, bisa. Kalian tambahkan pada script after update yang ada di sini. Oke, saya tambahkan ya. Jika stok kurang ini, ya stok kurang, maka yang saya tampilkan nanti pada jumlah unit titik value, oke, sama dengan 0, berarti saya nolkan. Atau dibuat 1, nggak apa-apa. Jadi kalau stoknya kurang, jumlah unitnya saya anggap 1 nanti. Misal seperti itu ya. Nah, ini bisa ditambahkan jumlah unit sama dengan 1. Jadi kalau misal ya, di sini nanti ini saya tambahkan 5. Oke. Ini 5 masih bisa ya. Saya tambahkan 6. Stok kurang. Dia akan berubah jadi 1. Ya, jadi stok kurang dia akan berubah jadi 1. Nanti akan seperti itu. Ya. Jadi gitu ya enggak ya? Ini yang saya anggap bingung nih. Report tabel bayar tidak bisa ikut tabel bayar di form, Pak. Di form saya pakai after update. Maksudnya gimana enggak? Bisa jelaskan enggak? Halo? Angga? Nah, kan bingung. Lewat lainnya. Ada lagi? Teman-teman? Yang masih kesulitan ngerjakannya nggak apa-apa, tanya oh. Saya pengen tahu sejauh mana kalian bisanya. Atau teman-teman nanti kalau butuh drivernya, ya, butuh drivernya konektor tadi, boleh kontak di Mas Ainul Yakin ya. Nanti biar dikirimkan via Google atau via email terserah ya. Pak, kalau di report itu apa bisa menggunakan after update, Pak? Report itu kan menampilkan data, ya. Sedangkan data di report itu sumbernya adalah tabel. Jadi report itu sumbernya tabel. Tabel pengolahannya di form. Jadi sebenarnya report itu nanti akan berubah kalau databasemu dari form sudah berubah. Karena sumbernya akan berubah. Contoh misalnya ya. Di sini P001. Stoknya ini kuantitasnya kan 1 sama 1 ya. Yang sini saya rubah 2. Yang sini saya rubah 3. Oke, saya save lagi. P001. Apakah reportnya ikut berubah? Normalnya harusnya berubah. Karena kalau ini sudah kesimpan di dalamnya tabel, otomatis di report akan ikut berubah. Karena sumbernya tabel. Ya, ini kan kelihatan ya. Karena sumbernya tabel. Sama halnya di sini, ya. Ini saya kembalikan misalnya ya. Tanggal 3 bulan 5, misal gitu ya, saya rubah. Di sini saya samakan. Ya, berarti kan 0 ya kan? Saya simpan lagi. Ketika saya cetak, apakah dendanya ada? Tidak ada. Karena sumbernya report adalah tabel. Sedangkan tabel pengolahannya ada di form. Nanti gitu, ya enggak ya? Teman-teman lainnya, saya pengen tahu lagi pertanyaannya. Yang agak sulit loh bro. Pak, kalau memindahkan 2 data sekaligus, apakah konektor harus 1 atau 2, Pak? 2 data ya. Ini maksudnya 2 database. Atau dalam database ada 2 tabel. Mahendra? Kalau misalnya kalian menambahkan di sini, ya ODBC datanya untuk 2 database ya. Oke. Kalau dalam 2 database, berarti dalam ODBC-nya Mahendra membuat 2 koneksi.
Oke, membuat dua koneksi atau tetap satu koneksi atau tetap satu koneksi ya, misalnya seperti ini tadi, tetap satu koneksi. Yang pertama misalnya saya milih tabel library. Oke ya. Ini saya oke. Saya ekspor, saya import dulu, selesai. Kemudian saya buka lagi ODBC-nya yang kedua. Ini saya rubah database-nya ke mahasiswa. Saya oke lagi, saya import lagi. Berarti sebenarnya satu driver tadi, ya satu UDBC bisa digunakan banyak database. Cuma langkahnya itu tadi, database mana dulu, diimport, selesai. Kemudian saya buka UDBC lagi, saya rubah ke database mana dulu, oke, baru saya import lagi. Itu ya Mbak Indra ya. Kalau sekaligus tidak bisa dua database. Ya, kalau sekaligus tidak akan bisa. Oke. Lainnya bro, Tegar, Rizky Tegar biasa tanya. Siapa lagi? Biasanya sering tanya. Oh enggak Pak, oke. Sip. Siapa lagi teman-teman? Lainnya yang kesulitan. Pak, caranya mengurangi stok lewat kuantitas gimana, Pak? Oke, mengurangi stok lewat kuantitas. Berarti normalnya kalau kuantitas ini saya gini, otomatis stok berkurang gitu ya, maksudnya ya? Gitu ya? Oke, saya cari. Nah, sekarang, oh iya kira tuh sekarang ya. Pengennya gimana? Kalian menggunakan query atau secara scripting? Siapa tadi? Bunaya. Waduh. Firdaus script. Oke. Bunaya. Dua-duanya Pak. Oke. Panjang lah dua-duanya ini. Oke. Saya jawab ya. Ini nanti stoknya otomatis akan berubah. Kan gitu ya maksudnya ya. Oke. Di kuantitas ini nanti saya akan ngupdate ya ke dalamnya tabel kan gitu kan ya, ke dalamnya tabel kuantitas. Oke. Sebenarnya nanti di sini kalian bisa menambahkan. Menambahkan itu apa, Pak? Oke, perhatikan. Ketika ini saya update ya eventnya, karena event itu macam-macam. Ya, contoh. Saya buatkan tombol di sebelah kanannya ini. Oke ya, saya buatkan tombol. Tombolnya ini syaratnya nanti gini. Untuk query untuk use wizardnya, use control wizardnya dimatikan. Karena ini enggak bisa wizard. Saya tambahkan sini ya. Contoh seperti ini. Misal. Kemudian di sini akan saya tambahkan juga ya. Ini misalnya saya kasih nama adalah tombol update misal. Ya, tombol update. Contoh seperti itu. Oke. Kemudian di tombol update ini misalnya saya kasih ini aja ya, huruf V. Oke ya, seperti ini. Ketika ini saya klik, saya akan mengupdate. Oke. Nah, cara yang paling gampang, kalian harus membuatkan sebuah perintah update. Kemarin di SQL kan ada perintah update kan ya. Nah, di sini gimana, Pak? Nah, caranya seperti ini. Ini saya simpan dulu ya. Kalian membuat query di mana query ini adalah query update. Yang diupdate apa? Yang diupdate adalah buku. Bukunya akan diupdate jumlah bukunya. Berarti saya akan mengupdate jumlah buku berdasarkan kode buku. Ya, intinya gitu. Nah, yang pasti di sini nanti saya akan membuat sebuah query. Oke, saya membuat query. Saya pakai namanya query design. Oke. Saya ambil tabel buku. Yang saya ambil tabel buku karena yang diupdate nanti tabel buku.
Di dalam tabel buku ini ada namanya judul buku. Yang saya butuhkan adalah ngupdate stoknya. Sehingga saya ngambil kode buku sama jumlah buku. Oke ya, kode buku sama jumlah buku. Query-nya buatkan dulu. Oke, kalau sudah kode buku dan jumlah buku ini ya. Nah, di atas di ribbon itu ada beberapa fasilitas untuk query ya, query tipenya. Ada query select, kita nyeleksi fieldnya. Ada query update, berarti SQL update-nya termasuk delete. Saya pilih yang update, diaktifkan update-nya. Maka di sini nanti akan muncul kriteria plus update to. Itu normalnya kalau di bahasa SQL kemarin ya, update tabelnya apa, set jumlah buku diganti berapa, where kode buku sama dengan apa, kan gitu ya, normalnya gitu. Nah, update to-nya kalian sesuaikan, kamu nyari ya. Nyarinya gimana Pak di update to-nya? Diambil, ingat jumlah buku ini saya mengupdate-nya berdasarkan tabel. History di sini, form ya, yaitu adalah kuantitas. Ini kalian harus tahu dulu alamatnya di mana. Ini alamatnya Pak berada pada form. Ya, berada pada form. Oke. History, kemudian pilih detail subform-nya, kita ngupdate yang ada di sini. Ini harus nyari dulu. Oke, kamu tulis dulu. Build-nya seperti apa? Cari. Ya, kalian klik kanan, jumlah buku ini ya. Kalian klik kanan. Kemudian build. Cari, ngambil dari form. Formnya apa? Cari all form. Ya. Kemudian detail form. Cari namanya jumlah unit. Nah, nanti gitu. Nah, isinya nanti adalah form, detail subform, jumlah unit yang ada. Karena saya ngupdate-nya dari form. Oke? Nah, sekarang kriterianya. Kriterianya dari mana, Pak? Nah, kriterianya sama, kita ngambil. Klik kanan, build. Saya ngambil dari form, all form, cari detail subform, yaitu kode buku. Cari kode buku. Jangan yang label ya, yang value. Nah ini. Form, detail subform, kode buku. Oke, ini kriteria. Kriteria saya taruh sini ya. Nah ini kriteria. Kriterianya dari form, detail subform, kode buku. Update to, jumlah buku, form, jumlah unit. Ini ya, ini dulu yang kita jalankan. Saya mengupdate jumlah buku berdasarkan jumlah unit yang ada di form, dengan kriterianya adalah kode buku yang ada di form. Oke, kalau sudah saya simpan dulu. Query-nya saya simpan. Misalnya saya kasih nama update stock. Oke ya. Nah, update stock query. Sudah ada query. Sehingga nanti pada tombol yang ada di sini ya, property sheet-nya tadi saya pilih event-nya. Kalian boleh menggunakan atau menjalankan dengan makro on click Pak. Ya, saya pilih more-nya, makro builder-nya. Oke. Oke, saya ulangi. Saya tutup dulu ya. Pada tombol ini event-nya ya, pada misalnya ketika saya klik hitung update, saya pilih yang build-nya sebelah kanan ya. Nah, ini jangan dipilih yang ini karena ini yang nanti kita nyekrip. Yang sebelah kanan yang more-nya kita pilih. Pilih dengan macro builder. Oke. Ya, di macro builder ini kalian cari namanya query update. Query. Adakah query di sini? Saya cek ya. Query, enggak ada, Pak. Delete record atau kamu run query, benar ya? Ini ya, ada open query. Ada open query. Nah, ini query-nya saya jalankan. Query mana yang saya jalankan? Update stock. Oke.
Kemudian di sini harusnya bukan open query ya, jalan query harusnya gitu, run query, read only. Bentar, saya cari namanya adalah run query. Ada nggak run query? Nggak ada. Sini aja wes ya. Query name habis to view-nya ini saya tampilkan, nggak usah wes ya. Oke. Update stop. Oke, coba saya jalankan. Saya simpan, saya simpan. Saya jalankan. Contoh ya. Di sini misalnya saya rubah berapa? 3 ya. 3 kemudian saya update. Nah, ini jumlah unitnya enggak masuk ini. Berarti enggak kebaca ini. Form detail, subform, form. Nah, ini enggak masuk. Oh ya, ini enggak masuk berarti. Loh, kan enggak masuk. Nah, kita ngecek. Ya, kita cek dulu. Karena ini berada pada form. Bentar. Pada form utama subform. Gimana ngeceknya ini? Di query-nya saya desain dulu. Ya, ini yang enggak ada. Bentar ya. History, detail subform, jumlah unit. Oke. Berarti ini sama ya. All form, story, kode buku. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Bentar ya. Saya simpan dulu ya. Saya coba dulu ya. Semisal di sini 10 ini saya kurangi 3. Oke, normalnya nanti berarti ini saya update. Jalan nggak ini bro? Run query. Bentar ya. 3. Kita cek di B003 di buku. B jumlah buku. Oh, ngupdate sih bro. Ya, sudah ngupdate 3. Nah, kelirunya langsung diupdate 3. Harusnya gimana? Stok dikurangi ITY. Harusnya gitu ya. Harusnya. Itu sudah ngupdate. Berarti tinggal kita ngerubahnya di sini. Ya. Tadi kan update. Kalau update berarti harusnya dikurangi dulu. Gini. Ya. Di sini saya buatkan rumus dulu harusnya. Update-nya itu, bentar ya, saya tambahkan. Di sini berarti pada form ini all form mana tadi bro? Purpose load form ini. Load formnya nggak ada bro. All form jadinya. Bentar. Ini harus saya tambahkan yang jumlah buku. Berarti di sini ya, saya paste seperti ini. Ini adalah jumlah buku. Ya, saya kurangi jumlah unit. Nah, nanti gitu ya. Coba saya tutup. Nah, kita cek dulu. Misalnya buku 1 itu jumlah bukunya 5 ya. Jumlah bukunya 5. Ketika saya jalankan nanti, misalnya jumlah buku ini 5, ya. Di sini saya kurangi 3. Harusnya di tabel itu, ya, yang B01 tadi menjadi 2. Harusnya gitu, ya. Saya cek di buku. Nah, ini sudah berubah menjadi 2. Ya. Nah, lupa ini kok belum refresh. Iya, ini kan formnya ketika aktif pertama kali. Kalau kalian aktifkan lagi nanti berubah jadi 2. Ya, kalian geser nanti berubah lagi. Nah, nanti gitu. Ini Pak, ya, komputer.
B03 jumlahnya 3, saya kurangi 1. Saya update. Ya. Nah, harusnya nanti berubah juga. Lah kan menjadi 2. Jadi kalau seperti ini kita memanfaatkan namanya fasilitas action query. Jadi langkahnya tadi harus diingat dulu. Saya membuat query design. Oke? Di dalam query design nanti kalian seleksi apa? Saya mau merubah saya merubah jumlah buku, Pak, yang ada dalam tabel buku. Oke, dalam tabel buku nanti yang mau saya rubah adalah jumlah buku berdasarkan kuantitas yang dipinjam. Maka jumlah buku ini yang mau dirubah. Saya tambahkan, saya tarik ke bawah jumlah bukunya. Oke, kemudian saya tambah juga primary key-nya untuk pencarian kode buku. Kalau sudah, maka kalian tentukan pada action query ini saya pilih namanya update query. Oke, update query. Nah, kemudian ya kode buku kriterianya itu saya ambil dari kode buku yang ada di form history detail subform kode buku. Nah, jumlah buku itu akan saya update berdasarkan jumlah buku dikurangi kuantitas yang dipinjam. Nah, ini saya nanti ditemukan seperti ini, update to. Sehingga normalnya kalau sebenarnya SQL ini, query ini kalau ditampilkan dalam SQL, nanti munculnya akan seperti ini, update book set, jumlah buku sama dengan jumlah buku dikurangi jumlah unit where, di mana kode buku sama dengan kode buku yang ada di subform. Ini adalah bahasa SQL, update-nya. Dulu bro ya, ini bahasa SQL. Nah ini penting, ya ini penting. Jadi query tadi itu sebenarnya SQL yang kalian buat. Nah cuma ini secara wizardnya gini konsepnya. Secara scriptnya ya SQL tadi yang kalian jalankan. Ini cara paling gampang. Oke, maksudnya ini cara paling gampang ketimbang kita membuat script yang ada di sini. Ketimbang kita membuat script yang ada di sini. Ini cara paling gampang. Oke, nanti gitu. Begitu ya. Siapa tadi? Bu Naya ya. Coba dijalankan action query-nya nanti akan seperti itu. Secara scriptnya gimana Pak? Nanti saya ajari, nggak usah khawatir. Oke ya. Cuma ini dipahami dulu konsepnya. Kalau pindah ke sana nanti gampang. Gitu ya, Bu Naya ya. Oke teman-teman. Saya tunggu satu pertanyaan lagi, silakan. Pak, saya mengetikkan nominal bayar di salah satu nota di form, nota lain kok ikut terinput juga ya Pak? Saya mengetikkan nominal bayar, bukan. Sebenarnya itu bukan ikut terinput ya, karena normalnya ya, kalian membuatkan inputan, contoh ya, membuat inputan kayak ini ya, itu scriptnya kan tidak ada source-nya, alias dia tidak terkoneksi dengan database manapun. Ya enggak ya, tidak terkoneksi dengan database manapun. Ya kan? Data source-nya nanti hilang, karena dia rumus sendiri, dia nggak akan ikut berubah. Oke, kecuali setelah kalian simpan, ini dinormalkan lagi, alias dinolkan lagi, itu akan beda. Itu enggak ya? Pasti gitu. Bukan berarti ke form lainnya ikut berubah, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak seperti itu. Ya, karena temporary-nya ketika kalian inputkan masih ada temporary-nya. Ya, masih ada, sehingga akan seperti itu. Nah, gitu loh enggak ya? Itu kekurangannya kalau kita membuat wizard ini, kekurangannya akan seperti ini. Ini kan wizard ini. Form yang kalian buat ini wizard. Kekurangannya akan seperti itu pasti. Oke ya, gitu enggak ya? Itu kekurangannya. Kecuali semua nanti scripting, itu akan beda. Semua script itu akan beda. Kalian bisa ngolah dari awal harus bagaimana. Nanti gitu. Cuma kalau scripting, saya jelaskan online seperti ini mas. Ya, single form saja. Kasihan kalian saya ya. Yang wizard gini aja masih banyak kesulitan,
apalagi nanti yang scripting, gitu ya. Nah, diusahakan nanti insya Allah November ini, ya, mudah-mudahan materi online kita habis. Saya berharap November itu teman-teman sudah bisa di Malang. Saya berharap seperti itu. Ya, karena nanti kita bisa praktek di lab bergantian per 15 anak untuk mengembangkan yang ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke lah, kita lanjutkan di lab. Terima kasih teman-teman IK1, IK2.